sebelum masuk ke analisa harus sudah memahami dulu. Jadi yang kita bahas nanti adalah strategi atau analisa menggunakan basic. Dasar utama yang kita gunakan untuk analisa adalah price action technical analysis, atau biasa dipakai dengan disebut dengan PAT, price action technical analysis, dimana ini basic yang menjadi fokus perhatian kita dalam analisa adalah di pergerakan harga. Di pergerakan harga itu sendiri ya. Kemarin sudah kita singgung, harga ini ada harga masa lalu, ada harga sekarang. Kemudian nanti dasarnya kita menggunakan visual, menggunakan tampilan kasat mata yang diwakilkan di dalam pergerakan candlestick namanya. Dari situ nanti akan kelihatan bagaimana kita membaca secara visual. Maka ketika market mau bergerak naik, nanti akan ada petunjuk di sana. Ketika market akan bergerak turun, juga ada petunjuk ke sana. Ada beberapa hal yang nanti akan dipelajari dalam price action ini. Yang pertama berkaitan dengan candlestick itu sendiri. Yang kedua berkaitan dengan area penting. Area penting nanti ada support resisten, ada mungkin kita bahas retracement, ada range, ada support resisten, ada retracement, ada range. Ya, ini yang paling utama. Kemudian ada area yang nanti juga tidak kalah penting di dalam kita membaca, yakni kumpulan dari beberapa candle yang membentuk satu struktur ya. Satu struktur atau rangkaian candle ya, rangkaian candle. Dari rangkaian itu akan ketemu arahnya kemana, potensinya kemana. Setelah itu baru menempatkan titik entry. Dari titik entry itu kita mencari konfirmasi, namanya ini konfirmasi untuk entry, atau biasa saya sebut dengan trigger. Biasa saya sebut dengan triggernya. Jadi ada 4 poin penting yang akan kita pelajari di dalam membaca price action. Yakni nanti candlestick itu seperti apa, bagaimana cara membacanya nanti kita bahas. Yang kedua adalah area penting, dan ini wajib harus bisa nanti membuat ya. Di rumah kalau ada laptop, kalau ada komputer, dibuka, diinstal MetaTrader 4 kalau bisa. Nanti buat latihan, buat narik garis sana sini, sehingga nanti akan ketemu potensinya mau kemana. Setelah itu kalau mau menempatkan entry dengan menggunakan HP, Android juga boleh, menggunakan iOS juga boleh ya. Yang terpenting kita mengetahui kira-kira mappingnya mau kemana, atau kira-kira potensinya mau kemana. Nah itu nanti akan kita petakan dulu, kemudian nanti kita baru menempatkan entry point dengan menggunakan laptop atau HP juga bisa. Kemudian yang berikutnya ada nanti di area penting itu kita bahas support resisten. Bagaimana menentukan support yang valid, bagaimana menentukan resisten yang valid. Kemudian bagaimana ketika market itu mulai melawan, kira-kira sampai di mana? Apakah dia akan berlanjut atau berbalik? Nah nanti akan kita lihat dari retracement atau dari koreksinya. Kemudian ada range, daily range atau pergerakan harian ya. Dalam satu pergerakan pasar selalu ada kekuatan. Tidak mungkin satu hari terus bergerak tanpa henti. Paling tidak ada tanda-tanda. Sehingga nanti di situ minimal kita lebih hati-hati. Untuk apa? Untuk tidak mengambil posisi-posisi tinggi dengan buy. Dan harga ketika jatuh kita tidak menjual di sana. Nanti penting untuk mengetahui range. Yang selanjutnya ada struktur. Struktur ini adalah rangkaian yang membentuk satu pola nantinya. Ya, kita nanti akan lihat dari struktur nanti akan ketemu trennya kemana. Seorang trader yang paling beruntung ketika dia lebih banyak mengikuti trennya kemana. Kenapa kita harus mengikuti? Karena kita tidak punya power yang besar. Mungkin sekelas George Soros
bisa saja selalu melawan arah tren karena dia punya power, punya modal yang besar. Bahkan di tahun 92 kalau tidak salah itu, ketika market bergerak turun, maka dia melawan, justru melawan dengan angka yang tidak main-main ya, tidak tanggung-tanggung. Bahkan sempat bisa menghancurkan bank sentralnya Inggris hanya dengan satu orang. Kenapa bisa begitu? Karena punya power. Nah, kita bukan dari golongan mereka, bukan termasuk orang-orang mereka, karena tidak punya power yang besar, sehingga lebih baik kita follow the trend, ikut trend. Tapi follow the trend tidak selalu, kalau tren turun selalu turun, nanti ada caranya, ada tekniknya. Kemudian konfirmasi ini penting. Konfirmasi tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan, untuk melihat bahwa kecenderungan itu betul-betul meyakinkan. Untuk apa? Untuk entry. Sehingga saat entry kita bisa untung, bisa exit dengan cepat. Walaupun nanti pada akhirnya berbalik lagi tidak masalah. Sehingga tanamkan dulu dari awal, di dalam kita mengikuti pergerakan pasar, tidak penting arah utama itu kemana. Tidak penting arah itu naik atau turun. Karena yang paling penting kita tahu bagaimana cara menempatkan entry-nya. Sehingga kalau misalkan orang lain di sana, oh ini arahnya mau naik, oh ini arahnya mau turun. Kenapa analisa itu harus dua arah? Karena kita tidak punya power. Kemudian kita juga memanfaatkan peluang harian. Mungkin mereka yang menggunakan satu arah atau mungkin buy saja, sell saja. Karena targetnya lebih panjang. Kemudian direncanakan bukan satu hari selesai. Mungkin bisa berhari-hari sesuai dengan target dan resikonya. Sehingga sekali lagi tidak penting dia mau bergerak kemana. Bagi kita mau naik, mau turun, tidak peduli. Karena kita hanya manfaatkan pergerakan selisih harga yang ada di sana. Jadi nanti jangan minta analisa itu selalu valid buy dan buy. Buy itu mesti naik, sell mesti turun. Enggak. Mau naik, mau turun, yang penting kita bisa taking profit. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi teknikal, ada beberapa recovery yang bisa nanti kita jadikan sebagai dasar untuk pertimbangan kita ketika kondisi marketnya tidak sesuai. Saya masuk dulu di risk management ya, saya kembali ke tambahkan ke risk management, manajemen resiko. Jadi biar kita ada pandangan lain bahwa resiko itu tidak selalu menggunakan stop loss, tidak selalu menggunakan SL ya. Kita boleh saja menggunakan cara yang lain. Ada beberapa cara untuk kita melakukan batasan resiko. Yang pertama dengan cut loss memang ya, atau stop loss. Oke, kita sepakat dengan cut loss atau stop loss misalnya. Cut loss itu kita bisa menutup paksa kondisi minus kita dengan perhitungan kita, dengan batasan resiko kita. Berapa batasan resiko kita? Ya, kembali ke diri masing-masing. Sejauh mana kita menahan tingkat kecemasan itu saat kita merugikan. Sejauh mana kita bisa menerima tingkat kerugian itu. Kalau kita SL ya kita tempatkan sesuai dengan harga yang kita sepakati, kemudian kita setting. Nah, bagaimana dasarnya menempatkan cut loss, menempatkan SL? Ada beberapa cara juga. Yang pertama, batasi resiko itu dengan persentase misalnya. Apakah 1% dari modal, 2% dari modal, atau mungkin 5% dari modal. Ini adalah batasan yang nanti bisa kita ambil. Berapa yang harus kita ambil? Sekali lagi ini relatif ya. Kalau nanti saya ngomong 1% terlalu kecil, kalau nanti ngomong 5% terlalu besar, maka sesuaikan saja nanti dengan kondisi masing-masing. Kira-kira kalau rugi saya mampunya seberapa? Yang jelas satu transaksi jangan terlalu banyak ya. Mungkin kita ambil maksimal 5% dulu. Maksimal ya. Satu transaksi, satu posisi kita maksimalkan di situ. Sehingga tidak mungkin MC. Kalau MC itu pasti tidak ngerti dan atau mungkin tidak menerapkan. Karena ada batasan di sini. Ada batasan untuk kita resikokan. 1% mungkin, 2% mungkin, 3%, 4%, bahkan sampai 5%. Kemudian ada batasan maksimum di dalam satu hari, satu sesi itu. Seandainya misalkan per transaksi misalkan 1% dan kondisi maksimal saya hanya bisa mentoleransi 20% misalnya, maka 20 kali transaksi ketika salah terus
kita harus tutup semuanya, kita merenung kembali, tutup komputernya, tutup Androidnya, tutup MetaTrader-nya, kita merenung kembali, kita evaluasi, review lagi. Ada yang salah dengan yang kita lakukan.